kita sudah kaji ayah Nabi Muhammad SAW, namanya Abdullah. Abdullah itu ninggalnya waktu dagang. Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu yang megang kunci Ka'bah, orang kaya. Musim haji dia ngurus semua jamaah haji. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay itu orang kaya. Rumah yang paling besar di Makkah, tempat kumpulnya para ketua kepala suku kabilah, namanya Darun Nadwah, dibangun oleh Qusay, kakek Nabi yang kelima. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan orang kaya-kaya. Katanya Ustadz Somad keturunan orang kaya. Saya ini 7 generasi kaya. Kok Ustadz miskin? Saya yang ke-8. Melihat malaikat, dia melihat nabi-nabi, dia melihat Rasulullah SAW. Yang pertama tadi saya bercerita tentang level ilmu. Yang kedua adalah tentang level buah daripada ilmu. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnat hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepadanya, fa akunu ainahu, aku akan menjadi matanya, yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya melihat dengan pandanganku, aku akan menjadi telinganya mendengar dengan pendengaranku, aku akan menjadi tangannya memegang dengan tanganku, aku akan menjadi kakinya melangkah dengan kakiku. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali dijadikan sebagai satu di antara 3 tiang Ahlus Sunnah wal Jamaah, beraqidah akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, berfikih mazhab, berpegang dengan fikih 4 di antaranya kita pegang salah satu, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bertasawuf, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi yang disusun secara sistematis oleh imam setelahnya, itulah dia Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tutup dengan kalimat terakhir. Ketika bertemu dengan Habib Saggaf, beliau meriwayatkan salah seorang dari murid dari ayah beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW, bermimpi bertemu dengan guru beliau, mendengarkan pesannya adalah bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Di akhir zaman goncangan yang luar biasa disuruh, dan alhamdulillah pondok-pondok salafiyah yang berpegang kepada kutubut turas untuk tazkiyatun nafs, pensucian diri, berpegang kepada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yang selama ini goyang dengan tuduhan tidak mengerti hadis dan lain sebagainya, mudah-mudahan semakin kuat. Bagi yang belum membaca, mudah-mudahan membuka majelis-majelis dan mengikuti kajian kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Kami aturkan kepada Ustaz Abu Somad atas jawabannya. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya Yahya dan Ustaz Abu Somad, Anda bisa menghubungi nomor interaktif kami di 0823 40713338. Kami ulangi di 0823 40713338. Namun sebelumnya, kami berikan kesempatan pula kepada jemaah perempuan dengan 1 pertanyaan. Kami persilahkan. Wa'alaikum maulana, wa'alaikum sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada yang kami hormati Ustaz Abu Somad, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait yang Ustaz tadi jelaskan tentang Ustaz mencoba untuk berjumpa dengan para ulama supaya Ustaz bisa mendapatkan keberkahan dari para ulama tersebut. Ketika saya mendengarnya, tertegun hati saya bahwasanya untuk selevel Ustaz Abdul Somad bisa dengan mudah untuk berjumpa dan bertemu dengan para ulama. Sedangkan kami, khususnya saya yang orang awam, yang orang yang memang fakir dalam ilmu agama, terkadang saya mencoba untuk menyuruh anak-anak saya
ketika ada kajian seperti ini ya Ustadz, yang tidak saya duga bahwa sebenarnya kedatangan kami di sini tadinya hanya untuk menjenguk seorang. Apakah kita harus mempunyai salah satu mazhab? Jadi kok selama ini tak pakai mazhab? Pakai apa? Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Emang sanggup? Saya kembali ke Quran dan Sunnah melalui Imam Syafi'i. Muhammadiyah kembali ke Quran dan Sunnah melalui Majelis Tarjih. Majelis Tarjih Muhammadiyah memilih pendapat di antara mazhab yang paling tua Hanafi meninggal 150 Hijrah, nomor 2 Maliki meninggal 179 Hijrah, nomor 3 Syafi'i meninggal 204 Hijrah, nomor 4 Hambali meninggal 241 Hijrah. Betul, kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Saya tidak mau ikut Syafi'i, saya tidak mau ikut Hambali, saya tidak mau ikut Maliki, saya tidak mau ikut Hanafi. Pokoknya saya ikut Quran dan Sunnah. Berarti kau imam mazhab kelima. Kalau AC rusak, kemana dibawa? Reparasi AC. Kalau HP rusak, di mana dibawa? Ke servis HP. Laptop rusak, bawa ke toko HP. Tapi kenapa kalau sudah bicara agama kau berkata aku bisa sendiri? Ini otakmu sungsang. Jangan percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Yang penting saya langsung ke Quran. Waktu kau naik pesawat, kau percaya tak sama pilot? Kenapa kau tak berkata seperti kata itu? Aku tak percaya sama pilot. Aku mesti tahu mana koplingnya, mana giginya. Pernah tak waktu naik pesawat kau ketuk pintu, Pak pilot, aku mau nanya, ini bensinnya kemana aja maksudnya? Ini solar apa premium apa pertama? Artinya waktu naik pesawat kau percaya kepada pilot. Kenapa waktu naik pesawat kau percaya pada pilot? Sedangkan ini kenapa kau tak percaya pada ulama? Syafi'i manusia, aku manusia. Syafi'i makan, aku makan. Syafi'i tidur, aku tidur. Betul. Tapi Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Semua hadis itu ada di kepalanya. Imam Syafi'i kalau pergi ke masjid telinga disumpatnya pakai kapas, karena dia takut semua yang dia dengar dia hafal. Sedangkan engkau Iqra baru Iqra 5. Baca Quran pun pakai huruf Latin. Ya asid. Apa kata Umar bin Khattab? Aku tidak pernah berhenti berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Aku tak tahu doaku diterima atau tidak, tapi aku terus berdoa karena doa adalah ibadah. Aku Abdul Somad terus berdoa karena doa adalah ibadah. Aku Abdul Somad terus berdoa karena dengan berdoa aku merendahkan diriku kepada Allah. Aku Abdul Somad terus berdoa karena dengan berdoa aku selalu berharap akan cinta Allah Subhanahu wa taala. Aku terus berdoa karena dengan doaku aku menjadi orang yang sabar menghadapi segala ujian Allah. Aku tetap berdoa karena dengan berdoa aku semakin yakin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku tetap berdoa karena dengan berdoa berarti aku melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Aku tetap berdoa karena dengan berdoa berarti aku mentaati perintah Allah. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, akan kukabulkan doaku padamu. Di mana Ustadz mengatakan bahwa pada pendapat Ustadz hukum solat berjamaah di masjid bagi lelaki adalah wajib. Ustadz telah memberikan 5 dalilnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan ianya sunat muakkad. Adakah ini boleh dianggap sebagai sebuah khilafiyah? Menurut mazhab Syafi'i sunnat. Menurut mazhab Maliki salat berjamaah di masjid sunnat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itulah mengapa banyak masjid di tempat kita orang tidak datang ke masjid kerana dia berpahaman fardu kifayah. Asal sudah ada imam dengan makmum, sudah fardu kifayah. Macam memandikan jenazah, fardu kifayah. Awak tak ikut mandi jenazah, dah cukup dah fardu kifayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak tak ke masjid, fardu kifayah. Salahkah Imam Syafi'i? Tidak.
Kerana masa itu masjid kecil orang banyak, maka cukuplah yang ada di dalam masjid itu saja. Sekarang terbalik, masjid besar orang tak ada. Andai Imam Syafi'i hidup sekarang, tentu ijtihad dia berubah. Kerana Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Semasa dia di Kufah, Irak, qaul qadim. Pindah ke Mesir tahun 200, meninggal 204, 4 tahun. Datang pendapat qaul jadid, melihat keadaan. Ini ijtihad imam, melihat keadaan sekarang. Umat meninggalkan masjid, perlu kita ambil pendapat yang mengatakan fardu ain. Karena kalau tidak, umat ini akan tinggal. Dalilnya mana? Dalil yang pertama, Nabi selepas salat memandang kepada jamaah, bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Andai fardu kifayah, tentu Nabi tak bertanya. Cukuplah kita sahaja, yang lain tak sembahyang pun tak apa ke masjid, fardu kifayah. Dua, Nabi mengancam, layan tahyanna, mereka yang tidak sembahyang ke masjid, layan tahyanna, berhenti, jangan lagi buat sembahyang di rumah. Kalau mereka tetap buat sembahyang di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ini wa'id menurut ilmu usul fiqh. Wa'id litahdid, ancaman, litahrim, perbuatan itu haram, maka haram lawan daripada haram adalah wajib. Yang ketiga, ketika sedang perang, wa idza kunta fihim, ketika kau berada bersama mereka sedang perang, fa aqamta lahumus shalah, engkau melaksanakan salat. Dalam perang pun tetap salat berjamaah, namanya salat khauf. Imam di hadapan, makmum dua baris, baris pertama salat, baris kedua memegang tombak anak panah menjaga serangan musuh. Selepas salat baris pertama mundur ke belakang, baris kedua maju ke hadapan. Sedangkan perang pun tetap salat berjamaah, apalagi tidak perang. Dalil yang keempat, Nabi SAW didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, izinkan aku salat di rumah, kerana ana dharir, buta, laisa li qaidun yaquduni, tak ada orang yang dapat membimbing membawa aku ke masjid. Nabi bertanya, atasma'un nida, apakah telingamu mendengar suara azan? Itu menunjukkan orang yang buta tak dapat melihat jalan. Bila dia mendengar, dia tahu di mana letak masjid kerana telinganya tajam. Oh, di sana letak masjid. Apakah kau dengar suara azan? Ya, datanglah ke tempat itu kalau kau mampu. Maka kalau orang buta saja, Abdullah bin Ummi Maktum tua, buta, tak ada yang membimbing, tetap disuruh Nabi. Apalagi yang sehat wal afiat. Cukup satu dalil bagi orang yang mau menerima kebenaran, tapi 1001 hujah untuk menolak bagi yang bukan mencari kebenaran. Apa hukumnya orang muslim memelihara anjing? Mengapa bertakbir sebelum baca wadduha? La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Kenapa bertakbir sebelum baca wadduha? Karena surat ad-duha turunnya lama, enggak turun. Datang malaikat Jibril. Kenapa engkau lama datang bawa wahyu Jibril? Karena rupanya di bawah tempat tidur ada bangkai anak anjing. Datang Khawlah membawa gagang sapu, terasa anak anjing mati dikeluarkan. Barulah turun malaikat Jibril. Nadkhulul buyut, kami tidak masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada anjing. Pertama, malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada anjing. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut melebu. Dua, kenapa? Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu besar Pak Ustadz, 7 kilometer panjangnya. Tingginya tinggi sekali. Pergilah ke Madinah melihat Bukit Uhud, dikasih lampu cahaya oleh pemerintah Arab Saudi sehingga tengah malam nampak memerah. Itu kenapa? Supaya orang tahu sebesar Bukit Uhud amalmu dikurangi tiap hari. Amalmu dikurangi tiap hari sebesar Bukit Uhud, sedangkan amalmu setiap hari sebesar bisul.
yang dikurangi sebesar bukit Uhud. Jadi tiap hari min. Oleh sebab itu pulang dari sini lepaskanlah anjing-anjingmu. Itu Pak Ustadz Ashabul Kahfi. Itu syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu ceritanya bukan nyuruh miara anjing. Itu menceritakan walaupun seekor anjing, kalau mengabdi kepada ulama, tetap disebutkan Allah. Informasinya tidak penting. Seekor anjing menjulurkan kakinya di depan pintu gua. Untuk apa Allah ceritakan itu? Allah mau kasih tahu pelajaran. Hai orang beriman, walaupun seekor anjing, kalau menjaga ulama, tetap diceritakan Allah dalam Al-Quran. Bukan hai orang beriman, peliharalah anjing. Apa hukumnya orang baca surat Al-Ikhlas di atas batu-batu kecil, lalu diletakkannya di atas kuburan? Boleh apa tidak Pak Ustadz? Yang ada dalam riwayat Abdullah bin Abbas membacakan ayat Quran ke air. Wa in ta'assara wiladatuha, kalau susah melahirkan anak, dibacakannya ke air. Dibacakannya ke air. Terserah apa yang mau dibacakan ke air. Ustadz, ini ada jamaah kita Pak Ustadz, istrinya anak dari jam 8 pagi tadi tak lahir-lahir Pak Ustadz. Tolong bacakan Pak Ustadz. Bingung saya, apa yang mau saya bacakan? Baca. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kalau bumi itu sudah digoncangkan, keluarlah isi-isinya. Keluar isinya. Menggoncang, keluar isi. Gitu. Boleh membacakan ayat kepada air. Adapun membacakan batu, mungkin dia tahu dalilnya, tapi saya tak melakukan itu. Saya melakukan yang tahu saja dalilnya, yang ada riwayat-riwayat dari Nabi dan sahabat Nabi. Tentang membacakan ayat, ada orang gila. Ada orang gila di kampung tuh, datang sahabat ini dibacakannya la Fatihah tak berhenti-berhenti sambil menahan air liur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah sampai air liur banyak. Sudah banyak dikumur, dibacakannya, dihembuskannya ke orang gila. Sehat orang gila itu. Riwayat yang ketiga, Abdullah bin Abbas. Yang kedua tentang orang gila. Yang ketiga adalah kepala suku. Waktu itu sahabat Nabi mau menumpang tidur. Boleh kami numpang tidur sini? Tak boleh. Akhirnya pergilah sahabat Nabi tadi. Ketika mereka pergi, datang orang menyusul dari belakang. Sahabat Nabi, ini kepala suku kami kena sengat kalajengking. Tolong kalian doakan. Balik lagi mereka, dibacakannya Al-Fatihah ke air, dikasihkan minum, disapukan ke bekas kalajengking tadi, sehat. Dikasih mereka kambing 30 ekor. Datang sahabat Nabi tadi bertanya ke Madinah, ya Rasulullah, ada kepala suku sakit kena sengat kalajengking, kami bacakan Al-Fatihah ke air, kami minumkan, kami usapkan, sehat dia, dikasihnya kami kambing 30 ekor. Boleh tak, halal tak kami terima kambing ini? Kata Nabi, kasihlah aku sebagian, kata Nabi SAW. Dia tak menanyakan apa hukum baca Fatihahnya, yang ditanyakannya apa hukum menerima kambing. Kata Nabi, bagilah aku sebagian. Itu menunjukkan boleh menerima upah dari ruqyah. Ustaz, kalau dikasih orang duit ruqyah, Ustaz terima? Enggak. 30 ekor kambing? Mau. Bukan untuk saya serahkan ke tabung wakaf. Biar dipotong dibagi ke fakir miskin, anak yatim. Pak Ustaz, bolehkah kita beramal tapi berharap dikembalikan Allah berlipat-lipat? Ada Ustaz berceramah, siapa yang beribadah berharap pahala, maka rusaklah tauhidnya. Kita mesti berharap hanya Allah semata. Ini dia tidak sesuai dengan Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Wa jannatin. Minta surga. Allah nyuruh kita minta surga. Kenapa tak boleh minta surga? Dalam hadis, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta sama Allah, mintalah firdaus. Ya Allah, masukkan kami dalam surga firdaus. Amin. Mana orang beribadah minta surga? Boleh. Kalau saya minta berlipat ganda, aku bersedekah 1 juta, minta 700 juta. Ya boleh. Mana dalilnya? Kama salih abbah 1 biji, ambatat 7 sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam 1 bulir ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan sesuai kehendaknya.
maka masih dipayungi dalil Quran dan Sunnah. Ada jamaah kita yang ngaku ke saya, Ustadz, zakat saya keluarkan setahun 25 juta. 25 juta setahun, berarti 25% dari 1M. Berarti Bapak setahun dapat 1M? Enggak, saya cuma dapat 300. Oh, Bapak salah hitung. Kalau 100 juta itu 2,5 juta. Kalau 300 juta berarti 7,5 juta. Kenapa dikeluarkan 25 juta? Saya mau mancing Pak Ustaz. Saya pancing 25 supaya Allah keluarkan 1M. Mantap. Mantap. Tapi sayangnya cuma satu lah yang model begini. Oleh sebab itu kita beramal, tapi jangan lupa, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Beramallah karena ikhlas, tapi minta surga, tidak merusak keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika non-muslim mengucapkan syahadat, apakah otomatis dia masuk Islam walaupun hanya sekedar bercanda? Karena teman saya jangankan syahadat, azan pun dia pandai Pak Ustaz. Kalau sekedar berbunyi, beo pun masuk Islam. Asyhadu Allah, asyhadu Allah, asyhadu Allah, asyhadu Allah. Oleh sebab itu maka, apa itu iman? 3. Apa itu iman? 3. At-tasdiqu bil qalbi, dinyatakan dengan lidah. Al-iqraru bil lisani, at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan hati. Al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Wal amalu bil arkani, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Makanya masuk Islam diisytiharkan di masjid, diumumkan. Apakah Anda masuk Islam ini ada paksaan? Tidak, Pak. Apakah Anda serius atau main-main? Tidak, Pak. Apakah masuk Islam karena hanya mau nikah sama anak orang Islam? Tidak, Pak. Ente dipersaksikan orang banyak? Iya, Pak. Ini serius, jangan asik main-main saja. Sujud sajadah itu apa Pak Ustadz? Sujud itu namanya sujud tilawah. Nama sujudnya sujud tilawah. Ketika membaca ayat sajadah, 15 titik dalam Quran. Ketika dibaca ayat itu, pas sedang baca, walaupun tidak sedang sholat, langsung sujud. Saya sedang transit di Bangkok. Bangkok itu ibu kota Thailand. Pas sedang transit di Bangkok, di samping saya ada orang Mesir. Dia baca Quran. Orang Mesir itu kalau nunggu pesawat baca Quran. Pas lewat ayat sajadah, sujud dia langsung. Allah, menengok semua orang Bangkok. Kalau kebetulan ayatnya dibaca imam sedang sholat, maka imam tuh sujud. Makmumnya ikut apa tidak? Ikut. Ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Kalau dilawan imam itu namanya makmum oposisi. Kalau kebetulan sedang di masjid baca Quran, yang membaca itu sujud, yang mendengar terserah. Kalau mau sujud, sujud. Sunnah, baik. Apa yang dibaca? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa afdatahu biquwwatihi wa haulihi wa quwwatihi bi qudratihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tak hafal saya Pak Ustaz. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan kuat-kuat. Ditahu kawan sebelah. Tak hafal kau ya. Orang yang bersama dengan Allah hatinya menjadi ramai walaupun dia di tengah kesunyian. Orang bersama dengan Allah dia bahagia walaupun dia dalam kesusahan dan penderitaan. Orang yang bersama dengan Allah tak pernah putus asa. Bersama dengan harta akan binasa. Bersama dengan kemegahan, kemuliaan, jabatan akan berakhir. Bersama dengan dia. Siapa dia? Al-Hayyu Maha Hidup. Bersama dengan dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tak mengantuk